Yang keenam, dosa besar yang dianggap biasa di zaman ini, mengenakan pakaian pendek, tipis, dan atau ketat. Memakai pakaian yang pendek, yang tipis, dan atau ketat. Ya, bisa pendek saja, bisa tipis saja, bisa ketat saja. Kalau tiga-tiganya berkumpul, maka lebih parah. Apalagi kalau tidak berpakaian, lebih parah lagi. Coba lihat hadis Nabi Muhammad SAW tentang hal ini. Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok dari ahli neraka yang sampai sekarang aku belum melihatnya. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada. Ini menunjukkan ya bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW para perempuan itu masih tertutup. Para perempuan itu masih tertutup. Walaupun mereka kafir, tapi mereka masih menutup. Ya, ini tentunya di masyarakat Rasulullah SAW. Orang-orang musyrikin ketika itu masih tertutup wanita. Rasulullah katakan demikian. Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok dari ahli neraka yang aku belum melihatnya saat ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang bersama mereka ada pelecut dari pelecut seperti ekornya sapi, dan dengan pelecut tersebut dia memukuli orang-orang. Dia memukuli orang-orang. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Kelompok yang kedua adalah para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat. Ya, mereka menggoda orang-orang. Berlenggak-lenggok, ya, menggoda manusia. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Ya, di kepala mereka ada seperti punuk onta. Di kepala mereka ada seperti punuk onta. Ya, bisa dengan rambut mereka, mereka kuncir berada di atas, sehingga ketika memakai penutup kepala misalnya ada gundukan seperti punuk onta, atau bisa dengan cara yang lainnya. La yadkhulul jannah wa la yajidna riha. Wanita-wanita tersebut tidak masuk surga dan mereka tidak akan mencium baunya. Para ulama ketika menjelaskan tentang arti mereka berpakaian tapi telanjang, banyak penafsiran. Namun penafsiran yang saya lihat sangat dekat dengan hadis ini adalah penafsiran yang mengatakan bahwa mereka itu memakai pakaian, tapi pakaiannya tidak bisa, tapi pakaian tersebut seperti tidak berfungsi sebagai pakaian. Tidak menutup auratnya. Tidak menutup auratnya dan menjadikan orang-orang tergoda dengannya seakan-akan dia telanjang. Seakan-akan dia telanjang. Seperti orang yang memakai pakaian mini. Ya. Seperti orang yang memakai pakaian sampai di pahanya. Lebih tergoda mana? Orang memakai pakaian mini atau orang telanjang bulat? Kalau melihat orang telanjang bulat mungkin kita risih, ya. Tapi kalau melihat orang berpakaian mini, payudaranya diperlihatkan sedikit, ya. Ini lebih membahayakan
dan lebih menggugah syahwat. Kalau orang berpakaian bertelanjang ya, tidak berpakaian sama sekali, bisa jadi tidak terlihat bagus. Tapi kalau berpakaian ya tapi malah menggoda, maka ini efeknya jauh lebih parah. Walaupun tidak berpakaian, dosanya lebih besar, ya. Tapi efeknya lebih berbahaya yang berpakaian tapi seperti telanjang. Efeknya lebih berbahaya yang berpakaian tapi telanjang. Dan sekarang banyak ya. Kadang-kadang kita susah menjaga pandangan, terutama di kota-kota besar. Terutama di kota-kota besar. Kita yang malu. Tapi subhanallah mereka dihilangkan kemaluannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang yang menganggap yang seperti ini sepele. Padahal itu dosa besar. Dosa besar dari sisi zatnya. Dia dosa besar. Yang kedua, dia ini, ya perbuatan ini akan menjadikan orang lain juga banyak berdosa. Bahkan bisa menjadikan orang lain terjatuh ke dalam perzinaan karena tersulut syahwatnya. Dan orang yang tersulut syahwat dengan yang seperti ini, maka yang menyulutnya juga akan menanggung dosanya. Ya, mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan perzinaan misalnya. Apabila dia melakukan perzinaan karena tersulut syahwat oleh dia. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mempunyai kerabat, mempunyai teman yang masih seperti ini, cobalah kita nasihati. Nasihati dengan baik. Itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Jangan sampai mereka nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan subhanallah ya, memang di akhir zaman ini cobaan semakin berat. Ada tempat-tempat kerja yang mengharuskan karyawannya melakukan yang seperti itu. Kalau tidak pakai pakaian mini, tidak diterima. Maka saya peringatkan para jemaah sekalian, kalau ada tawaran seperti itu, jangan ragu untuk ditolak. Rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya di situ. Bahkan yang di situ mungkin malah bukan rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari rezeki di tempat lain. Rezeki pasti sampai kepada kita. Yang penting kita berusaha. Kita berusaha untuk menggugurkan kewajiban kita dalam berusaha atau mengusahakan rezeki. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan semua jatah rezeki kita dengan sangat sempurna. Tidak akan mati seseorang kecuali Allah sempurnakan rezekinya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.